Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta surah Yasin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika para rasul sudah mengatakan keteguhan mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ilaikum lamursalun. Maka kemudian mereka memberikan kejelasan tentang posisi mereka, tentang tupoksi mereka, tugas pokok dan fungsi mereka sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Di ayat yang ke-17 mereka kemudian menambahkan, tidaklah menjadi kewajiban kami kecuali hanya menjadi penyampai, menjadi orang-orang yang menyampaikan saja ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Kami adalah hanya para penyampai, para mubaligh dakwah dan risalah ini. Itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan ketika al-balagul mubin ini sampai kepada manusia oleh para rasul tadi, maka ada dua kemungkinan, immal qabul wa immar rad. Apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul itu diterima dengan baik atau ditolak mentah-mentah atau ditentang. Oleh karena itu, seolah-olah Rasul atau para utusan Allah setelah mereka menyampaikan risalahnya, mereka kemudian seolah-olah mereka mengatakan faqad addaina ma alaina wallahu waliyul hukum. Sungguh kami telah menunaikan apa yang menjadi tugas pokok kewajiban kami, dan Allah lah yang kemudian mengawal keputusan ketetapan itu kepada hamba-hambanya. Apakah hamba-hambanya yang mendengarkan itu menjadi orang-orang yang menerima atau orang-orang yang menolaknya? Ini kembali kepada masyiah ilahiyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kehendak Allah Subhanahu wa taala tentu tidak mengandung unsur kezaliman. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah Maha berkehendak sesuai dengan hikmah kebijaksanaan yang Allah miliki. Tentu Allah menghendaki orang-orang yang memang sudah membuka hatinya, Allah akan semakin buka hatinya sehingga dia dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tapi orang-orang yang menutup hatinya, tidak mau menerima dakwah risalah, dia akan Allah kehendaki semakin tertutup hatinya dan menjadi orang-orang yang menolak, menentang dakwah dan risalah para rasulnya. Oleh karena itu, hatta Nabi Muhammad sekalipun beliau selalu di akhir setelah beliau menyampaikan sesuatu yang penting berisikan ajaran nasihat sebagaimana yang beliau sampaikan pada khutbatul wada, kesempatan haji wada, jelang-jelang detik-detik terakhir menjelang wafatnya beliau. Dengan begitu banyak khutbatul wada beliau sampaikan, maka di penghujung beliau cukup mengatakan Allahumma fashhad inni qad ballagtu. Ya Allah, persaksikanlah terhadap apa yang telah aku sampaikan. Sungguhnya aku telah menyampaikan. Demikian Nabi kita Muhammad SAW pun sebatas sebagai para penyeru dan penyampai saja. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Penegasan bahwa Rasul utusan Allah hanya sekedar menyampaikan saja dikuatkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 99. Ma'alar rasuli illal balagh. Tidaklah atas diri para rasul itu kecuali hanya sekedar menyampaikan saja. Laisa lahul hidayah wat taufik walat thawab wa inna ma'alaihil balagh. Persoalan hidayah petunjuk, persoalan bimbingan dari Allah, bahkan persoalan pahala dan ganjaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para rasul hanya menyampaikan saja. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Al-Qasas ayat 56 tentang otoritas. Seseorang mendapatkan hidayah atau tentang otoritas pemberi hidayah. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi kembali ayat ini. Surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang akan senantiasa memberikan hidayah petunjuknya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa saja orang yang
layak mendapatkan hidayahnya. Siapa saja orang yang layak ditunjukinya ke jalan yang benar, ke jalan Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian menjadi satu bukti, menjadi satu dalil, menjadi satu hujjah, dan ini betul-betul dihadapi oleh Rasul SAW, menjadi bagian dari kenyataan hidup beliau. Ketika pamanda beliau Abu Thalib yang sangat beliau cintai, sangat beliau sayangi, paling berada di garis depan, membela beliau, membackup beliau, melindungi beliau dari perlakuan kejahatan orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Thalib lah yang menjadi pelindungnya. Tetapi dalam soal hidayah, tetap ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat menjelang detik-detik terakhir wafatnya Abu Thalib, Rasul mengiba, Rasul memelas, beliau membujuk pamandanya tercinta seraya berkata, "Ya umma, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah." Wahai pamanda, ucapkanlah la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Karena kalimat itu, aku akan dapat memberikan kesaksian untukmu kelak nanti di sisi Allah. Kebetulan waktu itu datang juga Abu Jahal ada di samping Abu Thalib, memprovokasi, mempengaruhi Abu Thalib supaya jangan mau memenuhi ajakan bujukan keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ikut nimbrung berkata pada saat itu, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka dengan ajaran nenek moyangmu yang sudah lama ini?" Dan ternyata Abu Thalib kemudian lebih memilih untuk tetap berada pada keyakinan masa lalunya. Sama sekali tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Tetap tertutup rapat mulutnya sehingga tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri dari Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Para pecinta surah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah satu fenomena, satu kenyataan yang memberikan satu hujah dalil bahwa hidayah itu sangat mahal, petunjuk itu sangat bernilai. Karena ketika dia luput dari seseorang, maka hilanglah kesempatan untuk mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang yang paling dekat dengan Nabi dan Rasul, walaupun dia pamandanya langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan sebuah pelajaran ketegasan dalam ajaran Islam terkait betapa persoalan keimanan, akidah ini bukan menjadi sesuatu yang dianggap enteng dan dianggap remeh. Oleh karena itu, belajar dari semua ini, hendaklah kita memastikan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita semua ada dalam koridor iman dan Islam. Jangan sampai ada yang keluar sedikit pun. Jangan sampai ada yang naudzubillahi min dzalik, menjadi murtad, masuk dalam golongan murtadin. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, apa yang kemudian kita tangkap dari peristiwa Rasul terhadap pamannya tadi mudah-mudahan menjadi pelajaran nasihat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.